Stigma itu apa sih? Stigma itu cap atau yang melabeli teman-teman disabilitas tidak bisa berpartisipasi secara penuh. Padahal teman-teman disabilitas juga punya hak yang sama dan kewajiban yang sama. Misalnya contoh, bapak-bapak kewajibannya bayar pajak misalnya. Yang punya kendaraan, baik yang punya rumah, yang punya tanah, pernah bayar pajak? Bayar pajak kan? Apakah teman-teman disabilitas tidak bayar pajak? Ketika ibarat nama mereka punya rumah, ketika punya kendaraan, sama kewajiban kita. Ketika kita parkir, ada restitusi. Teman-teman juga bayar parkir, teman-teman disabilitas juga bayar parkir. Ketika pengguna rokok, misal penghisap rokok, cukai, disabilitas juga sama bayar cukai, non disabilitas juga bayar cukai. Kewajiban kita dipenuhi. Haknya teman-teman disabilitas kebanyakannya tidak terpenuhi. Padahal sebagai warga negara itu punya hak yang sama, baik disabilitas maupun non disabilitas. Apakah disabilitas juga tidak punya hak untuk berpartisipasi membangun negara? Punya kewajiban. Makanya kalau misalnya ruangnya aja tidak ada, teman-teman masih membedakan teman-teman disabilitas, saya yakin ya teman-teman disabilitas pasti akan terpuruk. Ya kayak gitu-gitu aja, nggak akan ada perubahan. Makanya yuk kita bareng-bareng perbaiki, kurangi stigma terhadap teman-teman disabilitas. Terima kasih Pak Abdul Mujib. Yang pertama, ketika mendengar penyandang disabilitas, saya mau menambahkan dari teman saya yang tadi bahwa individu keterbatasan. Perasaan yang muncul apa? Saya secara pribadi biasa saja. Harusnya dari keterbatasan tersebut bisa dimaksimalkan menjadi kelebihan. Jadi kalau berbicara konteksnya adalah perasaan apa yang muncul, ya biasa saja. Bagaimana cara mengelola individu tersebut untuk tetap beraktivitas secara maksimal. Itu sih Pak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Atau kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, apa yang dilakukan bila bertemu dengan penyandang disabilitas? Ketika ada pertanyaan-pertanyaan terkait disabilitas, yang muncul pasti cacat, miskin, minder, cacat, minder, amin-amin. Terutama orang hamil. Orang hamil ketika melihat orang disabilitas pasti bilangnya, ih amin-amin jabang bayi. Apa yang dirasakan oleh teman-teman disabilitas ketika mendengar kata seperti itu? Jarang sekali masyarakat yang menganggap kalau disabilitas itu mandiri. Jarang. Mayoritas masyarakat menganggap seperti itu. Saya tidak menyalahkan perilaku masyarakat tersebut. Apakah penyandang disabilitas fisik bisa beraktivitas? Menurut Ibu Bapak, apakah penyandang disabilitas fisik itu bisa beraktivitas? Bisa. Saya ambil contoh. Misalnya ada 4 orang yang punya rencana pengen pergi ke Tegal misalnya. Yang satunya itu pengusaha, dia punya mobil. Yang satunya dia pengusaha, ya pengusaha kecil-kecilan lah, tapi dia punya sepeda motor. Yang satunya dia tidak punya sepeda motor, tapi melainkan dia punya sepeda ontel. Yang satunya dia tidak punya apa-apa. Ketika mereka mau mengakses ke Tegal, apakah mereka bisa mencapai ke sana? Kira-kiranya, misalnya kalau kayak semacam yang punya kendaraan, mungkin akan sampai ke Tegal dengan durasi waktu berapa menit. Yang pakai sepeda motor juga pasti akan sampai. Yang ini juga kayak semacam yang pakai sepeda ontel juga pasti akan sampai. Yang jalan kaki juga sama akan sampai.
Jadi ketika ibarat nama kita melihat disabilitas, sebenarnya disabilitas juga bisa sampai bisa melakukan sesuatu. Cuman waktu atau misalnya mungkin tinggal kita sesuaikan aja dengan ibarat nama kebutuhannya. Jadi saya yakin ketika ibarat nama teman-teman disabilitas diberikan kesempatan, saya yakin teman-teman disabilitas juga sama seperti Bapak Ibu sekalian. Teman-teman disabilitas itu bisa bekerja. Terus yang kedua, apakah penyandang disabilitas netra itu bisa melihat? Menurut Ibu, menurut Bapak, apakah teman-teman disabilitas netra itu bisa melihat? Pasti jawabannya teman-teman disabilitas netra tidak bisa melihat. Karena yang dinilai sama Ibu Bapak dari fisik. Tapi menurut saya disabilitas netra juga bisa melihat, namun dengan cara mereka yang berbeda, dengan cara komunikasi yang harus lebih lengkap. Misalnya contoh, apa yang dilakukan ketika Bapak ada di sebuah ruangan ketika mati lampu dan Bapak butuh barang? Pasti dengan sistem meraba. Jadi mereka teman-teman tunanetra sebenarnya bisa melihat, tapi dengan caranya yang berbeda. Ketika butuh sesuatu ya dengan diraba. Apalagi sekarang aplikasi-aplikasi yang bisa membantu teman-teman tunanetra udah banyak. Untuk komputer juga ada, untuk smartphone juga ada, untuk jam tangan aja ibarat namanya sekarang udah ada yang timbul yang bisa dipegang ini jam berapa. Jadi sebenarnya teman-teman tunanetra juga bisa dengan memanfaatkan indera yang lain, melainkan dengan indera peraba. Terus cara komunikasi dengan teman-teman tunanetra seperti apa? Komunikasi dengan teman-teman tunanetra, misalnya awas di depan ada lubang, apakah teman-teman tunanetra akan paham lubangnya di mana? Itu sebenarnya tujuan Bapak Ibu baik, masih tahu bahwa di depan itu ada lubang, tapi kurang lengkap. Misalnya ketika memberitahu ke teman-teman tunanetra harus lebih detail, misalnya awas di depan satu langkah ada lubang, sehingga mereka tidak terperosok. Nah, itu pengertian teman-teman. Menurut saya kalau disabilitas netra juga bisa melihat, tapi dengan caranya yang berbeda. Terus apakah penyandang disabilitas rungu wicara itu bisa bicara? Kalau lihat dari cara Bapak Ibu berkomunikasi, pasti teman-teman rungu wicara itu tidak bisa bicara. Tapi kalau menurut saya teman-teman rungu wicara juga sama bisa bicara, tapi dengan caranya yang berbeda. Mungkin kalau misalnya berbicaranya saling membelakangi, ya nggak akan nyambung. Tapi ketika berhadapan dengan teman-teman disabilitas rungu wicara, ketika berkomunikasi, saya yakin akan nyambung, walaupun Bapak belum mengerti terkait bahasa isyarat. Misalnya, berarti kan dengan gerak bibir kita bisa lihat, oh dia dijawab apa misalnya. Terus apakah kita bisa mendengar? Ya kalau misalnya teman-teman rungu, ya pasti pendengarannya kurang atau tidak memiliki pendengaran, otomatis harus disentuh atau misalnya di hadapannya gitu, biar terdengar, agar apa yang kita sampaikan itu bisa sampai ke mereka. Sebenarnya kita tuh kadang-kadang kenapa ibarat teman-teman masyarakat menilai kalau teman-teman disabilitas itu ya nggak bisa apa-apa, nggak nyambung ketika diajak komunikasi. Sebenarnya kitanya aja yang kurang paham untuk cara komunikasinya dengan teman-teman. Melakukan pendampingan di 15 desa. Tapi itu juga belum secara keseluruhan saya melakukan pendataan. Di 15 desa itu terkumpul
786 penyandang disabilitas di 15 desa. Sekarang di Kabupaten Cirebon ada berapa desa? Ada yang tahu? 400 berapa? 13. Kabupaten Cirebon memiliki berapa desa? 414 ya kalau nggak salah. Kalau di rata-rata dari satu desa 50 aja kali 400 15 414 udah bisa dibayangkan berapa. Nah ini dari yang 15 desa kemarin saya mengumpulkan itu terdata 768. Lansianya yang di atas 50 ke atas, 55 ke atas itu ada 223. Usia produktifnya itu ada 469. Yang usia anak-anak atau pelajar itu ada 76. Lanjut. Nah, dari yang usia produktif, kenapa saya ambil yang usia produktif? Karena setiap ibarat nama saya melihat informasi, mendengar informasi atau melihat di status IG atau apa perusahaan-perusahaan memberikan lowongan pekerjaan, pasti diutamakan yang usia produktif, atau dinas-dinas terkait juga pasti memberikan peluang ke teman-teman yang usianya produktif. Nih kemarin saya berhasil mengumpulkan yang usianya produktif itu ada 469. Dari 469 yang belum bekerja itu masih tinggi. Ada 314. Yang sudah memiliki usaha mandiri ada 133. Yang bekerja di perusahaan itu baru ada 5 yang dari 15 desa. Nih, yang dari yang bekerja itu ada ibarat nama di perusahaan minimarket, ada juga ibarat nama yang di lembaga swasta, ada juga yang bekerja di SLB, ada juga yang di pabrik satu yang ada di data di saya. Terus kalau yang usaha mandiri itu juga macam-macam, ada yang bengkel motor, ada yang usaha minuman, serbuk, ada juga yang kerajinan daur ulang, ada yang servis elektronik dan macam-macam, ada warungan, ada yang belum bekerja, yang dari 314 mayoritas mereka sudah mendapatkan pelatihan. Entah banyak ibarat ada yang pelatihan jahit, ada yang pelatihan sablon, ada perbengkelan, ada digital marketing dan lain-lain. Jadi sebenarnya yang dari 314 juga nggak nol banget, minimalnya mereka sudah punya skill. Nah, tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mengakses pekerjaan. Biasanya informasi lowongan pekerjaan itu maksimal 30 tahun atau 28 tahun. Sedangkan mayoritas teman-teman disabilitas yang udah punya skill, terus yang udah ini ya di atas 30. Jadi makanya teman-teman sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Terus aksesibilitas. Akses itu ada fisik, ada non fisik. Baik informasi juga kadang-kadang nggak nyampe ke teman-teman disabilitas. Informasi bahwa perusahaan A mengadakan lowongan pekerjaan untuk disabilitas nggak nyampe ke teman-teman. Gimana mau ada yang akses, ada yang mau melamar gitu. Karena informasinya aja tidak masuk. Ketika ada yang teman-teman yang tahu informasi bahwa ada lowongan untuk teman-teman, baru datang ke pintu gerbangnya, bertanya ke satpam bahwa di perusahaan ini mendapatkan ada lowongan pekerjaan untuk teman-teman disabilitas atau tidak. Mayoritas kadang-kadang satpam itu menjawab udah tutup, atau diutamakan yang penampilannya menarik. Ya kalau misalnya kayak semacam jalannya kayak saya, kayaknya kurang menarik. Tapi kalau menurut saya, menarikkan saya daripada bapak-bapak ibu-ibu. Soalnya walaupun jalannya rata, jalan saya tetap goyang.
Kan gitu. Itu akses ya. Terus ketika ibadah teman-teman sudah bekerja, kenapa sih ibadah banyak yang keluar? Kayak contoh tadi dari ibu, katanya ada berapa? 3 orang ya yang ini. Gitu. Kadang-kadang rekan kerjanya juga tidak mau bersahabat dengan teman-teman. Makanya mereka akhirnya mengundurkan diri karena mentalnya belum kuat. Terus kadang-kadang di tempat kerja juga tidak pernah memikirkan akses secara fisik, entah bidang miring, entah. Jadi harus ada sebenarnya. Jadi permasalahan-permasalahan itu kalau yang namanya aksesibilitas itu ada fisik, ada non fisik. Minimalnya non fisik yang kita perbaiki. Karena saya juga sering mengakses informasi. Ketika saya mengurus apa-apa, kadang-kadang mukanya Pak kemana gitu, buang muka. Itu fakta ketika berhadapan dengan teman-teman disabilitas. Nah, terus status pendidikan. Mayoritas teman-teman disabilitas di Kabupaten Cirebon itu pendidikannya apa? SD. Sedangkan kalau misalnya informasi terkait lowongan pekerjaan pasti SMA. Itu juga jadi kendala untuk teman-teman disabilitas. Terus masalah stigma. Stigma itu apa sih? Jadi cap yang kesannya negatif ya. Cap yang berkesannya negatif sehingga teman-teman disabilitas itu tidak bisa berpartisipasi secara penuh. Padahal teman-teman disabilitas juga punya hak yang sama dan kewajiban yang sama. Misalnya contoh, bapak-bapak kewajibannya bayar pajak misalnya. Yang punya kendaraan, baik yang punya rumah, yang punya tanah, pernah bayar pajak? Bayar pajak kan? Apakah teman-teman disabilitas tidak bayar pajak? Ketika ibarat nama mereka punya rumah, ketika punya kendaraan, sama kewajiban kita. Ketika kita parkir, ada restitusi. Teman-teman juga bayar parkir, teman-teman disabilitas juga bayar parkir. Ketika pengguna rokok, misal penghisap rokok, cukai. Disabilitas juga sama bayar cukai, non disabilitas juga bayar cukai. Kewajiban kita dipenuhi. Haknya teman-teman disabilitas kebanyakannya tidak terpenuhi. Padahal sebagai warga negara itu punya hak yang sama, baik disabilitas maupun non disabilitas. Apakah disabilitas juga tidak punya hak untuk berpartisipasi membangun negara? Punya kewajiban. Makanya kalau misalnya ruangnya aja tidak ada, teman-teman masih membedakan teman-teman disabilitas, saya yakin ya teman-teman disabilitas pasti akan terpuruk. Ya kayak gitu-gitu aja, nggak akan ada perubahan. Makanya yuk kita bareng-bareng perbaiki, kurangi stigma terhadap teman-teman disabilitas. Lanjut. Di sini ada praktek baik penyandang disabilitas yang sudah bekerja. Saya Abdul Mujib, pendidikan saya itu sebenarnya SD. Saya status saya SMA itu kejar paket B, paket C. Status yang diakui oleh saya SD. Walaupun saya pendidikannya SD, alhamdulillah saya pernah jadi rekanan dinas sosial sebagai instruktur pelatihan. Saya pernah jadi instruktur servis elektronik, jahit, sablon, tata boga, saya pernah. Itu dari tahun 2004 sampai dengan 2017. Saya juga pernah mendapatkan kepercayaan dari Dinas Tenaga Kerja sebagai instruktur pelatihan tahun 2005
dan 2014. Waktu itu di tahun 2005 anyaman. Saya ngajarin anyaman untuk buat kursi dan lain-lain. Terus kalau yang di 2014 pertukangan, perkayuan. Saya pernah. Terus status pendidikan saya rendah. Saya pernah jadi asisten penelitian proyek Sari tahun 2011-2014. Proyek Sari itu Stigma Assessment Reduction of Impact, penelitian yang dilakukan oleh Universitas Amsterdam Belanda dan kerjasama dengan Universitas Indonesia. Waktu awal lowongan itu minimal D3, cuman saya memberanikan diri ikut. Dan di sana memang banyak beberapa tes-tes yang menggunakan bahasa Inggris. Apa saya bisa? Saya nggak bisa. Jujur aja saya jawab nggak bisa. Tapi karena mereka memberikan ruang untuk belajar pada diri saya, memberikan kesempatan pada diri saya, sehingga saya bisa ikut terlibat sampai selesai di penelitian tersebut. Terus saya juga pernah menjadi koordinator proyek konseling rekan sebaya. Walaupun saya bukan kalangan akademisi, bukan konselor, tapi saya pernah jadi koordinator kegiatan konseling rekan sebaya. Kalau misalnya lihat dari status pendidikan, kayaknya tidak mungkin seorang anak SD bisa dipercaya menjadi instruktur, bisa dipercaya di penelitian-penelitian besar, itu kayaknya tidak mungkin. Tapi karena mereka memberikan ruang, karena mereka memberikan kesempatan untuk saya belajar, sehingga saya bisa. Lanjut. Nih, praktek baik ini saya pernah diundang ke Belanda terkait membicarakan isu-isu disabilitas maupun isu-isu kusta. Saya bisa duduk bareng dengan para ilmuwan, para doktor, para profesor di sana di Belanda. Ini buktinya. Lanjut. Saya juga walaupun pendidikan SD, saya memiliki atau bisa saya pendiri. Saya pendiri Forum Komunikasi Difabel Cirebon. Ini websitenya ada, email, baik media-media sosial kami miliki. Waktu awal, jujur, waktu awal saya membentuk forum disabilitas, saya ADART aja tidak tahu, visi misi aja tidak tahu, FKDC mau dibawa kemana juga tidak tahu. Ya namanya juga lulusan SD. ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kalau saya nggak tahu sebenarnya. Akhirnya saya mau belajar, mau bertanya, sehingga saya bisa mendirikan forum. Nah, waktu awal pertama saya mendirikan forum, sebenarnya waktu awal sebelum mendirikan forum, saya malu ketika saya sadar bahwa saya disabilitas. Kenapa saya harus dilahirkan? Kenapa fisik saya harus berbeda dengan orang lain? Dulu saya minder. Terus ketika ibarat nama saya punya kenalan teman-teman disabilitas juga, saya dulu malu. Masa saya harus berteman dengan teman-teman disabilitas? Pasti nyusahin saya. Tapi setelah saya banyak mengenal teman-teman, justru saya banyak belajar dari teman-teman disabilitas yang lain. Saya berani bawa motor, saya termotivasi oleh teman-teman. Ada teman-teman yang nggak punya tangan, tangannya ibarat cuma sepotong, tapi ibarat dia bisa berani bawa motor. Masa saya masih punya dua tangan, saya kalah dengan mereka. Itu sebenarnya. Jadi banyak hal sebenarnya. Ketika ibarat saya akhirnya banyak belajar dari teman-teman, cara komunikasi dengan teman-teman juga akhirnya saya tahu gimana caranya komunikasi dengan teman-teman tunanetra, dengan teman-teman rungu wicara. Akhirnya saya juga banyak yang sudah pernah jadi instruktur, ada instruktur jahit, ada handicraft, ada sablon, dan ada servis handphone.
Teman-teman nggak cuma jadi peserta, melainkan teman-teman disabilitas juga banyak yang udah jadi trainer. Lanjut. Kami juga untuk mengurangi stigma, selain kita melakukan konseling rekan sebaya ya, karena itu untuk mengurangi stigma yang dialami oleh teman-temannya, karena karena permasalahan teman-teman juga karena nggak cuma dari individu, melainkan dari masyarakat juga ada. Makanya kita lakukan penyuluhan terkait isu-isu penyandang disabilitas, meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait isu-isu disabilitas sehingga tidak ada perbedaan. Lanjut. Ini beberapa kegiatan yang dilakukan oleh forum. Mungkin itu saja dari saya ya, karena waktunya juga sudah tidak mencukupi. Barangkali ada penyampaian saya yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Tapi saya tidak ada maksud sedikit pun untuk melukai perasaan Ibu dan Bapak sekalian. Misalnya ada yang menyinggung, saya sekali lagi minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal 2% dari jumlah pegawai, dan perusahaan swasta wajib mempekerjakan minimal 1% dari jumlah pekerja. Ketentuan ini setidaknya akan memberi kemudahan bagi para penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan di perusahaan sesuai dengan kondisi mereka. Implementasi Undang-Undang 2016 terutama kewajiban kota 1% bagi tenaga kerja penyandang disabilitas terhadap para pelaku usaha baru mencapai 45 orang di 12 perusahaan dari jumlah 50 perusahaan yang memiliki tenaga kerja lebih dari 100 orang karyawan. Yang hal ini tentu masih jauh dari amanat ketentuan